Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Afrelia, NPM 1901011014. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas C semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi jurnal saya yang berjudul Lebih Dekat dengan Al-Quran. Yang pertama adalah definisi Al-Quran. Secara etimologi atau secara bahasa, para ulama mendefinisikan sebagai berikut. Menurut Al-Asy'ari, Al-Quran diambil dari kata kerja korona atau menyertakan, karena Al-Quran menyertakan surat, ayat, dan huruf-huruf. Menurut Al-Fara, Al-Quran diambil dari kata dasar qoro'in atau penguat, karena Al-Quran terdiri dari ayat-ayat yang saling menguatkan dan terdapat kemiripan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Secara terminologi atau secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membacanya ibadah, susunan kata dan isinya merupakan mukjizat termaktub di dalam mushaf dan dinukil secara mutawatir. Hikmah diwahyukan Al-Quran secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yakni 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu mulai malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi tahun 10 Hijriah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, Al-Quran turun dari Allah secara langsung ke Lauh Al-Mahfuz. Kemudian Al-Quran turun dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu langit dunia. Kemudian Al-Quran turun dari Bait Al-Izzah ke hati Rasulullah secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan. Hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah memantapkan hati Nabi. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Yang keempat, mengikuti setiap peristiwa yang ada dengan melalui tahapan-tahapan dalam penetapan syariat. Dan yang kelima, membuktikan dengan turun secara berangsur-angsur, secara keseluruhan terdapat keserasian di antaranya, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian, pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, proses penghafalan Al-Quran. Kedatangan wahyu merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, begitu wahyu datang, maka Rasulullah langsung menghafal dan memahaminya. Rasulullah adalah orang pertama yang menghafal Al-Quran, sehingga menjadi tauladan bagi sahabat-sahabatnya untuk ikut menghafalkan Al-Quran. Proses penulisan Al-Quran. Pada masa Rasulullah, penulisan Al-Quran sangat sederhana, yakni menggunakan alat tulis seadanya, yaitu berupa lontaran kayu, pelepah kurma, tulang belulang, dan batu. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada dasarnya seluruh Al-Quran sudah ditulis pada waktu Nabi. Hanya saja pada waktu itu, surat-surat dan ayat-ayat yang ditulis dengan terpencar-pencar. Orang yang pertama kali menyusunnya dalam satu mushaf adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, suhuf-suhuf Al-Quran disimpan Khalifah Umar, dan ketika Umar wafat, mushaf itu disimpan oleh Hafsah. Selanjutnya adalah penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Al-Quran direvisi dengan cermat dibandingkan dengan suhuf yang dibawa atau berada di tangan Hafsah. Kemudian direvisi, setelah selesai digarap, barulah dikembalikan kepadanya.
yang disebut dengan mushaf, dan yang kini disebut dengan mushaf Utsmani yang telah ditetapkan. Sejumlah salinannya dibuat dan dibagikan ke pusat-pusat daerah Islam. Materi selanjutnya yaitu penyempurnaan penulisan Al-Quran setelah masa khalifah. Mushaf yang ditulis dan diperintah oleh Utsman bin Affan belum memiliki harokat dan tanda titik sehingga dapat dibaca oleh salah satu qiraat 7. Namun dengan banyaknya orang non-Arab yang memeluk Islam sehingga merasa kesulitan untuk membaca Al-Quran sebab belum ada harokat dan tanda titik. Pada masa Khalifah Abdul Al-Malik, ketidakmemadainya Muslim terkemuka saat itu, dan karena itu pula penyempurnaan mulai segera dilakukan. Upaya penyempurnaan itu tidak berlangsung sekaligus, tetapi bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi sampai abad ketiga Hijriah. Ketika proses penyempurnaan naskah Al-Quran atau Mushaf Utsmani selesai dilakukan, tercatat pula 3 nama yang disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali meletakkan tanda titik pada Mushaf Utsmani, yakni Abu al-Aswad ad-Dauli, Yahya bin Ya'mar, dan Nasr bin Asim al-Laits. Selanjutnya yaitu pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama, pada masa Rasulullah, Al-Quran dipelihara sedemikian rupa sehingga cara yang paling terkenal untuk memelihara Al-Quran adalah dengan menghafal dan memahaminya. Kemudian pada masa Abu Bakar, Zaid bin Tsabit ditugaskan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Maka Al-Quran yang semula ditulis di tulang belulang, pelepah kurma, daun, kayu, dan lain sebagainya dikumpulkan dan disalin kembali oleh Zaid bin Tsabit. Hasil salinan itu disebut dengan mushaf. Mushaf tersebut diserahkan oleh Zaid bin Tsabit kepada Khalifah Abu Bakar, kemudian disimpan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar ini tidak sibuk membicarakan tentang Al-Quran lagi, tapi difokuskan pada pengembangan ajaran Islam dan wilayah kekuasaan Islam. Jadi pada masa ini dapat dikatakan bahwa Al-Quran tidak ditulis lagi, tapi ajaran Al-Quran lebih dikedepankan. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, Utsman mengumpulkan para sahabat dan memerintahkan mereka untuk menyalin mushaf yang pernah dibuat pada masa Abu Bakar. Hasil rapat para sahabat adalah Al-Quran ditulis kembali menggunakan satu bentuk tulisan yang belakangan dikenal dengan Rasm Utsmani. Sampai sekarang yang dikenal dari mushaf itu adalah Mushaf Utsmani. Mushaf ini sampai sekarang dijadikan sebagai standar baku bagi umat Islam untuk penulisan maupun bacaan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.